menyalah-nyalahkan diri kita. Bukan nyalahkan orang, Pak. Kalau ada masalah, mudah saja kita salahkan orang lain, anak kecil juga bisa. Tapi yang berat itu menyalahkan diri sendiri. Oh, kalau gak apa-apa, kita pakai ini aja. Nah, baik, hadirin teman-teman yang ada di Instagram, Masya Allah, ini cerita tadi udah dengar belum? Cerita tentang seorang pemuda yang dikejar harimau. Ini diulang di rumah nanti, Pak. Panggil cucu-cucu, panggilan ya, ada cerita ya. Jadi ilmu itu sebetulnya seperti duit, Pak. Kalau kita bagi ke orang tambah banyak dia. Duit itu kalau kita kasih orang tambah banyak. Ilmu kalau kita bagi orang tambah banyak juga dia. Jadi jangan pelit-pelit sama ilmu, Pak. Ilmu yang sudah ada di kepala kita itu bagaimana kita sampaikan kepada semua orang di mana saja. Dan Nabi SAW sebelum wafatnya, Nabi itu punya wasiat. Salah satu wasiatnya, sampaikanlah agama dengan tamsilan. Sampaikanlah agama dengan perumpamaan. Di Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Sampai Allah itu menggunakan 11 sayap nyamuk sebagai perumpamaan, ya. Dunia ini tak itu kiasan, itu tamsilan, Pak. Dunia tak lebih berharga daripada 11, biar kita faham. Celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas, lihatlah air di ujung jari kalian. Bahkan ada hadis yang dikatakan celupkan jarum ke samudera yang luas dan lihatlah di air, di ujung jarum itu ada air menempel, itulah dunia. Begitu Allah mengumpamakan hinanya dunia, kecilnya dunia. Ya, biar kita paham. Dunia ini kecil, makanya mudah masuk hati. Akhirat itu besar, makanya perlu perjuangan untuk masuk ke dalam hati. Perlu hati yang besar juga. Ya, maka dunia ini mudah sekali. Manusia ini mudah tertipu oleh dunia, dan dunia memang benar-benar adalah penipu yang ulung. Selalu dia berkata kepada manusia, miliki aku bahagiakan kamu. Miliki aku muliakan kamu. Apa yang terjadi setelah dimiliki? Dia susahkan kita. Setelah kita miliki, dia sengsarakan kita. Bukan dia muliakan, justru dia hinakan kita. Nah, jadi sampaikan agama dengan tamsilannya. Jadi kisah tadi, kita ulang lagi, nih pemuda dikejar apa? Harimau masuk ke dalam sumur, bergantung di mana? Di akar. Di bawahnya ternyata ada apa? Ular berbisa. Ternyata akar digigit oleh tikus berwarna hitam dan putih siang dan malam. Lalu dia lupa dengan harimau, lupa dengan ular berbisa, lupa dengan tikus hitam putih gara-gara apa? Madu yang menetes di lidahnya. Dunia. Berapa banyak orang lupa dengan mati. Bahkan orang kalau kita ingatkan, ada harimau, ada malaikat maut tuh, marah dia, Pak. Jangan ngomong mati-mati dulu katanya. Iya, Pak. Pak, ingatlah kubur, Pak, lihat tuh berjajar tuh jenderal-jenderal, presiden pun ada di kuburan tuh, coba lihatlah. Orang kaya masuk kubur, artis-artis masuk kubur. Tidak sama panjang kuburan tuh. Mana yang orang bisa mati tiba-tiba? Kalau kita ingatkan itu marah orang, Pak. Nanti lah ngomong mati-mati aja. Ya. Saya dulu lagu saya pernah, Pak, diputar di salah satu radio di Brunei. Tiba-tiba kawan saya yang kerja di sana cerita, ada teguran kan? Karena ada liriknya raja-raja mati. Takutnya raja dengar. Ternyata raja dengar tak ada masalah. Justru orang Brunei undang saya. Kematian adalah sebuah kepastian, tidak usah takut. Mesti kita pikirkan hari ini bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri kita dari mati yang buruk, su'ul khatimah. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Allah pastikan kedatangannya kematian itu, namun Allah rahasiakan waktunya, Allah rahasiakan tempatnya dan caranya bagaimana. Gak tahu kita ini mati di mana nih. Ya. Dan mati yang hari-hari kita jalan itu adalah tidur, itu mati. Ya. Orang tidur itu dalam Al-Quran dikatakan seperti orang yang mati yang nyawanya dalam genggaman Allah.
Kalau Allah ingin kembalikan maka dia bangun lagi. Kalau Allah tidak kembalikan, Allah tahan, nyawa itu mati dia. Jadi tempat mati yang paling banyak itu Pak, tempat tidur, kasur. Mesti kita lihat kasur itu ingat mati. Nah, ini tetangga saya kemarin mati di kasur. Depan rumah mati di kasur juga. Hari ini orang banyak, ada kawan takut naik pesawat katanya. Kenapa kau tak pergi umrah? Ya takut naik pesawat Ustaz. Takut mati. Survei membuktikan 99% orang mati itu bukan di pesawat, mati di atas kasur. Kenapa kau nggak takut tidur? Mesti kita takut. Kasur nih, rumah sakit. Insya Allah Pak ya. Tapi insya Allah nih kalau udah di masjid hari-hari, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isyanya di masjid, kemungkinan besar mati di masjid ada. Nah, apalagi yang sudah itikaf 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan. Dia banyak teman-teman kita. Pak siapa yang tua? Pak Alim. Mati di masjid. Alangkah indahnya mati di masjid Pak. Pas waktu tahajud lagi meninggalnya. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Tulis di kolom komentar. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Ini mana teman-teman di Instagram ini. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Ya. Orang baik matinya baik. Orang yang sangka baik matinya baik. Orang husnul khatimah mati Orang yang husnuzon insya Allah mati husnul khatimah. Dan orang yang suuzon terus hidupnya kemungkinan besar mati suul khatimah. Hati-hati Pak. Orang-orang yang suuzon itu Pak, orang-orang yang suka sangka buruk, seringkali dia merasa dizolimi Pak. Seringkali dia merasa disakiti, padahal dia yang menyakiti orang. Dia sangka buruk sama orang yang baik kepada dia. Ya, hati-hati Pak. Daripada kita sibuk menebak hati orang, menyangka-nyangka, lebih baik kita memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita. Gak usah seuzon sama anak, gak usah seuzon sama istri, gak usah seuzon sama suami. Jangan-jangan orang yang kita pikir gak suka sama kita, membenci kita, itu orang yang sayang sama kita. Kita harus sangka buruk sama dia. Kita pikir kita disakiti, padahal kita sedang menyakiti dia. Hati-hati Pak. Sangka baik, hati jadi baik. Sangka baik, hati dengan baik. Bagaimana hidupmu begitulah matimu. Betul. Bagaimana hidupmu begitulah matimu. Tulislah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, lihatlah yang baik-baik, fikirkan yang baik-baik, sangka yang baik-baik, supaya mati kita baik. Karena gak lama lagi kita tinggalkan dunia dan kita ingin kebaikan itu yang tertinggal. Kita ingin kebaikan jadi kenang orang. Mudah-mudahan pas kita mati, orang-orang mendoakan kita, oh itu orang baik itu. Jangan sampai kita mati orang sujud syukur, matilah ya. Yes katanya, mati juga dia. Nah, maka sekarang saatnya kita memperbaiki muamalah kita, muasyarah kita dengan orang-orang. Nggak usah dipikirkan Pak, orang yang gak suka sama kita tuh akan tetap ada. Yang penting kita gak usah gak suka sama orang, lihat kebaikan semua orang. Rasulullah SAW sayang kepada orang yang membunuh. Bayangkan Pak, orang yang membunuh pamannya Wahsy di perang Uhud. Paman yang meninggal itu paman yang paling dicintai lagi Pak, Sayyidina Hamzah. Singa padang pasir. Ngeri itu Hamzah, sahabat yang sangat gagah tinggi. Pas dia dengarkan pamannya syahid di jalan Allah, Rasulullah SAW, apa yang Nabi doakan? Ketika tahu yang membunuhnya Wahsy, ya Allah beri hidayah Wahsy ya. Bayangkan Pak, lalu disampaikan, maaf ya Rasulullah, jantungnya pamanmu dikunyah sama Hindun. Saking marahnya karena Syekh Hamzah, bapaknya Hindun ini rahmatullah alaiha,
rahmati beliau karena dia akhirnya mati dalam keadaan sebagai seorang sahabi ya. Enggak, dia balas dendam. Maka ketika beliau dengar, Hindun pun telah ikut yang memberitakan dan mengunyah jantungnya Sayyidina Hamzah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, beri hidayah Hindun ya Allah. Ini orang-orang yang kita laknat ini sudah bunuh siapa dia, Pak? Tidak masuk orang yang kita benci hari ini, siapa yang dia bunuh? Tidak ada. Cuma gara-gara kita lewat dia nggak senyum, sakit hati kita. Kadang-kadang dia tidak senyum itu bukan gara-gara nggak dia benci sama kita, Pak. Gara-gara dia banyak masalah. Mungkin lagi dia omelin bini di rumah. Buntu, lagi buntu. Lagi buntu, tidak ada kata orang Padang. Utang banyak. Kita lewat lagi depan rumahnya, tidak nampak kita lewat. Jangan kita mungkin mertuanya lewat pun dia tak lihat. Kita udah sensi baperan, benci kita. Ya Allah, beri hidayah Wahsi, beri hidayah Hindun. Ada Amirul Munafikin Abdullah bin Ubay. Itu amirnya orang munafik yang memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memfitnah ibunda Aisyah. Itu jahatnya luar biasa. Di depan Nabi baik-baik, ya Rasulullah. Munafik itu lisannya Islam, hatinya kafir. Dan ada beberapa orang munafik yang menyelinap di kalangan sahabat Nabi. Nabi tahu orangnya, tapi Nabi diam aja. Nabi tak umumkan. Nabi cuma panggil itu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, sahabat Nabi, dan Nabi katakan, hai Huzaifah, kau catat nama-namanya. Nabi kasih tahu nama ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, munafik. Kenapa Nabi tak umumkan, Pak? Nabi menghindari perpecahan di kalangan sahabat, dan Nabi tidak mau difitnah sama orang-orang yang benci dengan Islam. Muhammad memerangi sahabatnya karena dia ngakunya Islam, Pak. Kalau diumumkan, dia memisahkan diri, akhirnya jadi perang musuh yang nyata. Nabi coba bagi tahu Huzaifah, ini namanya. Sayyidina Umar pun datang terus kepada Huzaifah, tanya, ada nggak nama aku di catatan? Bayang, Pak, Sayyidina Umar ketakutannya, takwa. Makanya kalau setelah Rasulullah wafat, kalau ada satu orang sahabat yang meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cuma melihat Huzaifah ikut sholatnya. Kalau Huzaifah ikut sholat, Sayyidina Umar ikut sholat kan. Kalau Huzaifah tidak sholat, Umar pun tidak sholat. Sholat jenazahnya. Begitu hadirin mulia. Abdullah bin Ubay ini, Pak, anaknya Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher ayahku. Kenapa kamu marah? Tadi aku datang kepada ayahku dan meminta akan dia. Aku tadi minta air bekas minummu ya Rasulullah, untuk kuberikan kepada ayahku supaya Allah bersihkan hatinya. Ternyata setelah aku datang kepada ayahku mengatakan, ya ayah, ini air bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau minumlah. Lalu dia katakan, hai Abdullah, aku lebih suka minum kencing ibumu daripada bekasnya Muhammad. Dan anaknya emosi, anaknya sahabat yang soleh, dia lari ke Nabi minta izin, ya Rasul, izinkan aku terbangkan kepalanya. Kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada ayah. Itu akhlak Nabi, Pak. Dan ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang datang ke kuburannya dan menguburkan jenazah. Bahkan Nabi waktu itu membuka sorbannya, kemudian membaluti jenazah Abdullah bin Ubay dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan Abdullah bin Ubay. Dan itu waktu itu Sayyidina Umar dan beberapa sahabat itu protes ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah katakan engkau doakan atau tidak, Allah tidak akan mengampuni dia. Kata Nabi, ada pilihan didoakan atau tidak, aku memilih mendoakan. Kemudian akhlak Nabi begitu indahnya, orang yang memfitnah dia, orang yang membenci dia, kemudian dia doakan, Rasulullah doakan, akhirnya ratusan orang-orang munafik waktu itu bertaubat kembali kepada Allah.
Nah, inilah akhlakul azimah, akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak yang senantiasa membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau untuk membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Mohon maaf Pak, anjing kita baikin Pak. Ya. Coba belikan makanan anjing, belikan makanan yang enak, kasih makan sampai mati dia ingat orang ini pernah bagi saya makan. Di kampung saya banyak anjing Pak, karena orang-orang kampung saya suka buru babi. Di Minang itu hampir di rumah itu ada anjing, itu berburu, olahraga berburu. Anjing nggak ada di dalam rumah, di luar rumah. Ya. Anjing itu dikasih makan 1 kali, dilempar 9 kali, dia ingat 1 kali, itu anjing. Manusia kadang-kadang dikasih makan 9 kali, dilempar sekali, dia lupa 9 kali nih. Iya, banyak sifat-sifat kewalian pada diri anjing. Iya, anjing ini masya Allah, makhluk Allah yang Allah sebut berulang kali dalam Al-Quran. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga Pak, anjing Pak. Anjing itu setia. Benar. Iya. Zuhud. Oh, anjing itu di mana aja di rantainya dia. Nah, ada tuh kitabnya itu. Saya kemarin disampaikan sama Gus Muzammil. Kita sama-sama di Tonggi. Beliau muzakarah 13 sifat kewalian pada diri anjing. Tapi nanti kita bahas ya. Itu masih dirahasiakan ya. Ini tingkat tinggi 40 hari dulu keluarnya. Jadi kita tidak mulia. Jadi kalau kita sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, akhirat di atas kepala, dunia di tangan. Akhirat dijunjung, dunia dijinjing. Nah, itu bahasanya Pak. Jadi kalau akhiratnya mau jatuh, lepaskan itu dunia, pegang akhirat. Itu benar. Hari ini terbalik. Dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Nah, ini kalau jatuh mau lepas dunianya, lepaskan akhirat, pegang dunia. Betul kan? Kalau orang mengorbankan dunia untuk akhirat itu sebuah kecerdasan. Yang bodoh itu orang mengorbankan akhirat untuk dunia. Dia korbankan kambing untuk mengobati anaknya yang sakit itu sebuah kecerdasan. Tapi mengorbankan anak itu jual untuk mengobati kambing. Mana Pak dijual anak, itu cucu dijual aja lagi kemana nih, kambing sakit kan. Boleh Pak, itu gila Pak. Ya. Hanya gara-gara uang 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 1000 triliun. Tinggalkan sholat berjamaah. Itu sama dengan orang yang mengorbankan anak untuk mengobati kambing. Orang yang cerdas, orang beriman cerdas. Ra'aitan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kira-kira Pak, nih itu matematika nih. Dunia beserta isinya dibandingkan dengan uang 1 triliun, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar? Kira-kira kalau ada tawaran, kau jangan sholat ke masjid, jangan kau sholat di masjid, jangan kau sholat 2 rakaat sebelum subuh, aku kasih uang 1 triliun. Pilih mana Pak? Dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya, pilih salah satu. Ya Amir ini pintar banget di dua-duanya. Pilih mana? Sholat. Itu cerdas. Cerdas. Itu cerdas Pak, benar. Kalau orang bodoh dia pilih uang 1 triliun. Makanya saya sering katakan tidak ada kecerdasan yang menandingi kecerdasan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tulis, tidak ada kecerdasan yang menandingi kecerdasan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada kecerdasan, tulis lagi. Biar ingat. Tidak ada kecerdasan. Coba diulang kalimat. Tidak ada kecerdasan yang menandingi kecerdasan orang yang beriman dan bertakwa. Itu puncak dari kecerdasan. Orang bertakwa dia tahu mana yang besar, mana yang kecil, mana dunia, mana akal, mana yang keperluan, mana yang maksud.
Hari ini orang menjadikan maksud jadi keperluan, keperluan jadi maksud. Dunia itu seperti tai sapi, Pak. Seperti apa? Agama seperti susu sapi. Orang yang cerdas, dia tidak akan memaksa. Dia tidak akan terburu-buru menunggu tai sapi. Dia tahu, ini sapi ini kalau waktunya keluar. Tidak bisa ditahan, Pak. Kalau udah keluar, dia keluar, Pak. Pret ya. Tapi ada orang bodoh, dia pijit perut sapi tadi, biar keluar tainya. Terburu-buru. Ada lagi yang nggak sabaran, dia masukkan tangannya ke belakang, diambil tai sapi. Yang ada ditendang sapi. Ikhtiar saja, letakkan sapi, kasih makan rumput. Waktunya keluar itu tai. Dunia ini kalau udah waktunya datang. Nggak ada bisa menghalangi orang mau kaya, mau miskin, jadi raja, jadi semua. Mau terkenal, Allah atur semua. Nggak ada urusannya dengan amalan juga, Pak. Nih kamu kalau banyak sholat, banyak duitmu. Kamu kalau rajin ibadah, kamu menang pilkada. Nggak ada cerita itu, Pak. Orang kena dunia sampah, Allah beri kepada siapa yang mau saja. Kadang-kadang Allah berikan kepada kekasihnya yang Allah anggap dia mampu untuk menjadi wakilnya Allah di muka bumi, bagi-bagi rezeki kepada manusia. Kadang-kadang Allah sayang, Allah jauhkan hambanya kekasih daripada dunia. Ada tanggung jawab, Pak. Orang kaya itu siapa, Pak? Yang selalu kita katakan dia orang kaya adalah orang yang Allah berikan rezeki melebihi keperluan hidupnya sendiri. Itu orang kaya. Ya. Kira-kira mana yang lebih berat hidupnya, orang miskin yang kita bilang orang yang berkecukupan, yang pas-pasan, dengan orang yang punya harta banyak? Punya amanah, pada dihisab tuh, Pak. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Jadi orang-orang yang Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah menjadi wakilnya Allah di muka bumi untuk membagikan rezeki kepada orang-orang yang tidak punya, yang miskin. Bukan tuh ditumpu-tumpu, dibangga-banggakan. Sahabat Nabi itu yang kaya banyak, Pak. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkali-kali bersedekah 1000 ekor unta, 700 ekor, Abdurrahman 700 ekor unta dan kuda. Menginfakkan hartanya. Multi bilioner, Pak. Itu kebun kurma Sayyidina Utsman sampai hari ini masih ada, Pak. Saking kayanya. Tapi urusan lampu lentera yang kebesaran sumbunya, ditegur istri. Dek, itu lampumu kebesaran, kecil dan sedikit. Bagi mereka hadirin sekalian, kalau berupiah ya, 10.000 rupiah untuk perkara sia-sia adalah pemborosan. 10 triliun untuk perkara agama adalah kecerdasan. Maka hitung-hitung untuk diri mereka. Hidupnya sederhana, tapi itu agama bermewah-mewahan, berfoya-foya. Orang kalau pergi berjihad disiapkan semua keperluan hidupnya, semua pasukan disiapkan senjatanya, kendaraannya, makannya, keluarga tinggalkan bekal sebanyak-banyaknya. Utsman sendirian, Abdurrahman bin Auf sendirian. Mampu nggak kita seperti itu? Hari ini banyak salah paham. Ketika Allah beri harta digunakan untuk bermewah-mewahan, berbangga-bangga. Oh, aku hebat di kerja kerasku. Tidak ada, Pak, hubungannya kerja keras dengan kekayaan. Kalau ada hubungannya kerja keras dengan kekayaan, tentu orang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada, Pak. Jadi kalau kita agak susah-susah rezeki dikit, Pak, nggak banyak, itu sangat baik sama Allah. Allah mau jauhkan kita dari penyakit. Allah mau bebaskan kita dari tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa? Amanah. Harta ini kan amanah. Ya. Makanya para sahabat-sahabat yang miskin, orang miskin kasihan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pernah satu hari istri beliau curhat. Apa kata istri beliau? Wahai suamiku,
Cobalah berdagang sekali-sekali. Ya. Kalau ada tamu ke rumah kita bisa dihidangkan makanan yang enak, buah-buahan yang banyak. Ini setiap tamu datang, air zam-zam, kurma. Ya. Jadi istrinya sedikit mengeluh dengan keperluan hidup yang pas-pasan. Disuruhlah Abu Darda untuk berdagang di pasar. Jangan dakwah-dakwah terus. Kita fadilah amal kisah ini. Wahai istriku, di depan kita ada satu jalan yang sangat berat dilewati oleh orang-orang membawa bekal yang banyak. Ya. Jalan yang sangat berat dilewati oleh orang-orang membawa bekal yang banyak. Coba kalau kamu lihat, perhatikan sahabat kita, teman-teman kita yang kaya. Mereka memiliki banyak rumah yang tidak pernah mereka tempati. Rumah mereka yang banyak hanya mereka lihat-lihat saja. Mereka memiliki banyak makanan yang tidak pernah mereka sentuh, yang tak pernah mereka makan. Makanan yang banyak di rumahnya hanya mereka lihat-lihat saja. Mereka memiliki banyak pakaian yang tak pernah mereka pakai. Mereka memiliki banyak tunggangan yang pernah mereka tunggangi, kendaraan yang pernah mereka tunggangi. Kendaraannya yang banyak hanya dilihat-lihat saja. Sementara kita yang miskin pun bisa melihat semua harta mereka tanpa menggunakan. Mereka melihat harta mereka tanpa menggunakan, sementara kita juga bisa melihat harta mereka tanpa menggunakan. Dalam hal ini kita sama dengan mereka. Cuman bedanya mereka nanti dihisab di akhirat, kita tidak. Ya, Pak. Kawan kita punya mobil baru, Pak. Kira-kira kita bisa nikmati kan? Bisa. Dan mungkin kita nggak diajak naik mobil ini. Kalau naik minimal dia pamer sama kita kan? Naik dulu mobil nih katanya. Dia bawa mobil. Miliaran harga mobilnya. Pertanyaannya, yang menikmati mobil itu betul-betul nikmat siapa, Pak? Ya kita yang nggak punya. Baru naik saja, Pak. Masya Allah. Dia dalam hatinya gak terlalu kampungan. Dia biasa aja, padahal udah gak nikmatin lagi. Karena dunia ini memang begitu. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Yang numpang, bahagianya, Pak. Wanginya mobilnya aja ya. Mantap kenis, sopanya mantap. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sementara yang punya mobil, ya kalau itu mobil cash dia beli. Kalau dia kredit, dia cicil, Pak. Tiap tanggal 1 cicilan datang. Hutang itu kegelisahan di malam hari, kata Nabi, kehinaan di siang hari. Sudahlah dia punya mobil, dia nyetir. Satpam berlarian, Pak, bukakan pintu untuk kita. Padahal kita cuma nebeng di mobil itu. Yang beli bensin siapa, Pak? Dia. Perawatan siapa? Dia. Bayar pajak siapa? Dia. Yang nikmati siapa? Kita lah yang nikmati. Maka ada teman saya di Bali, Pak, Masya Allah. Saya bilang, kalau saya kasih ente mobil, dia apain mobilnya? Dia bilang, saya jual buat dakwah. Enggak, saya gak punya mobil. Banyak mobil gue katanya. Tiap hari ganti-ganti sopirnya. Sekarang ada aplikasi Grab lagi kan, atau bisa pilih, Pak. Ganti mobil, pergi sana, pergi sini. Nah, bosan mobil ini ganti lagi. Ataupun mobil teman kita kan. Kalau saya belikan mobil, itu mobil kamu pakai nggak buat dakwah? Iya, nanti saya jual berangkat Amerika, Eropa, Rusia. Buat apa? Rawat. Ini mindset orang-orang yang sudah tidak terkesan dengan dunia.
Tapi hari ini Pak, orang itu yang rusak imannya, dia merasa mulia naik mobil mewah. Mohon maaf. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot adalah orang yang cacat imannya. Catat. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Kalian catat di rumah, catat sana. Betul Pak? Aduh aman. Ada. Ada. Saya sering bercanda-bercanda sama kawan. Kawan kalau udah punya mobil mewah, Pak, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, itu harga mobil itu Pak 15M, 10M, itu harga mobil, satu mobil Pak, satu mesin kita nih. Kita ngumpulin duit 6M aja Pak, udah 2 tahun ya gue kumpul Pak. Lukisan. Udah dikasih lukisan lagi. Tapi ada orang-orang yang satu mobilnya 20M. Ya, ada. Lalu saya datang ke satu orang kaya, saya tanya sama dia, "Bang, mohon maaf Bang, kalau anjing naik mobil ini Bang, tambah ganteng gak dia? Berubah gak derajat anjing itu naik mobil mewah?" Dia bilang, "Jangan keras-keras dakwah Ustaz." Bukan keras-keras, saya cuma tanya, anjing naik mobil mewah tetap anjing Pak. Ya. Jangan sampai harga mobil kita lebih mahal daripada harga diri kita. Pulang kampung naik mobil mewah, cium tangan semua orang satu kampung. Pak Ji, Masya Allah Pak Ji. Pas terkentut, wangi kentut Pak Ji ini katanya. Di kampung kan. Kalau naik mobil mewah Pak, orang kaya ini gak ada salahnya, betul terus. Itulah hukum dunia. Kalau kita tidak ada piti, memang susah. Nah, jangan banyak mengecek gitu ya. Diam aja lah. Tapi kalau ada piti Pak, terkentut pun wangi lah. Lain bunyi kentut Pak Haji ini katanya. Iramanya beda nih. Tapi kalau sudah tidak ada piti itu Pak, susah. Ada di dunia dalam pandangan manusia. Maka perlulah hari ini, jangan sampai harga diri kita, harga mobil kita lebih mahal dari harga diri kita. Pas pulang kampung orang cium tangan, pas satu hari bangkrut bisnis, mobil sudah nggak ada, pulang kampung lagi tak ditegur orang lagi. Oh ternyata waktu pulang kampung kita, ternyata mobil kita. Ya maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenalilah dunia. Siapa saja yang mengenal dunia, dia tidak akan mencintai dunia. Siapa saja yang mengenal dunia, dia tidak akan mencintai dunia. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Tulis, dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Banyak orang yang pagi hari masih duduk-duduk di beranda rumahnya, ternyata sore hari sudah di keranda. Pagi hari di mana? Di beranda. Sore hari? Di keranda. Di keranda. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Coba pikir-pikir, merenung Pak. Introspeksi diri, mensucikan diri. Kenapa berat hatiku untuk beramal ya? Kenapa berat tanganku untuk masalah agama ya? Kalau untuk dunia Pak, maaf ya, orang makan di restoran mewah Pak, bisa bayar 10 juta sekali makan. Santai aja. Bangga. Mahal-mahal, beli sepatu mahal-mahal, bangga.
memanjakan diri. Boleh lah, silakan. Tapi yakinkan harga masjid kita lebih mahal daripada harga rumah kita. Yakinkan masjid kita lebih indah daripada rumah pribadi kita. Jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada masjid kita. Penghinaan bagi Allah itu. Bagus rumah kau daripada rumahku, kata Allah. Yakinkan. Kita pernah di Bangladesh keluar. Jadi ada satu perusahaan garmen, ribuan tukang jahitnya. Garmen bikin sarung-sarung lunggi, dibilang lunggi. Orang Bangladesh itu semua pakai sarung. Jadi bosnya Pak, kalau dia ribuan tukang jahitnya Pak, nggak mungkin dia orang punya duit jutaan, pasti miliaran. Pasti dia kaya raya. Lalu jamaah datanglah ke rumah dia. Ternyata rumahnya sangat sederhana. Tidak ada mencerminkan rumah seorang multimilioner, orang kaya raya. Rumah sederhana, kendaraannya sederhana, mobilnya juga mobil-mobil tua, tidak ada yang mewah, dan simpel aja. Adalah satu mobil bagusnya dia. Ya. Rumahnya itu tidak layaklah untuk seorang bos. Lalu Amir jamaah tanya sama bos itu. Dia bilang, begitu banyak produksimu, ekspormu, duitmu, hasil dari perusahaan itu, uangnya kemana? Kenapa rumahnya simpel banget? Terus dia berdiri, dia lihat, kamu lihat masjid di sana. Itu pabrik yang buat, itu perusahaan yang buat masjid itu. Ada masjid itu, dan ada puluhan lagi masjid yang sudah kita bangun. Dan ada madrasah beberapa kota, di madrasah yang kita bangun, seluruhnya muridnya kita bayar, gurunya kita bayar, pesantrennya gratis. Muridnya dibayar, guru dibayar. Dari mana? Dari semua hasil untung perusahaan itu. Masya Allah. Cerdas. Dia buat pesantren ribuan santrinya, gurunya dibayar, muridnya dibayar. Pak Amir tahun depan berangkat ke Tonggi, lihat betul. Nanti semua kita ke Bangladesh tahun depan ke Bangladesh. Itu di Bangladesh ada puluhan ribu orang dari luar negeri datang. Kalau orang Bangladesh asli 4 juta orang aja. Kan itu libur nasional mereka udah puluhan tahun. Itu udah jadi ritual acara adat mereka di sana. Pemerintah sedang kalender mereka memerah di hari Tonggi. Saya tanya, itu makanan dari mana nih? Kalau kita nggak tutup itu tempat makan kita Pak, loncat lagi kan? Nggak tutup, loncat lagi daging. Nggak habis-habis makanan. Ternyata cuma satu keluarganya yang menyiapkan makanan itu. Tidak ada penggalang donasi. Itu makanan buat foreign itu hanya dikhidmat oleh satu keluarga saja. Jadi dalam dakwah ini Pak, sebetulnya kita tidak diajarkan untuk mengumpulkan donasi. Kita cuma menawarkan saja. Dalam musyawarah contoh begini Pak, dan tidak bicara duit. Nah, kalau di tablik ya, bisi-bisi kita perlu 40 ton beras. Terus tiba-tiba ada yang gini, sudah ada, aman, 40 ton beras sudah ada. Dan itu gak perlu tahu juga siapa nama orang. Yang dulu di musyawarah itu pasti orang-orang yang sudah terbiasa berkorban. Siap 40 ton. Kita perlu kabel 10 kilo meter, kabel saya. Kita perlu air saya. Semua yang saya tanggung jawab. Kita perlu karpet, tanam biar karpet sudah ada. Itu aja. Makanya saya paling protes kalau ada orang musyawarah tablik bicara duit, kumpul duit. Nggak ada. Kita nggak perlu duit Pak. Kalau dakwah ya, bahkan dulu almarhum Kiai Zarar pernah bilang, kita bangun pesantren nggak pakai duit, tapi pakai semen, pakai besi, pakai pasir, pakai kayu. Nah, itu bisa sebetulnya kita gunakan metode itu untuk membangun masjid. Kubah siapa? Saya siap. Menara siapa? Saya siap. Karpet siapa? Saya siap. Dinding siapa? Saya siap.
lukisan biar DSS kan, maksud lukisan kan buat keperluan. Nah, ini galeri Al-Quran saya siap nanti saya. Ini sebenarnya gampang Pak sebenarnya. Kalau kita berubah metode musyawarah kita ulang lagi kan konsepnya. Kira-kira siapa yang siap menaranya, mana ada. Nah, satu orang itu dia siap, dia yang mencarikan donasi, mungkin bukan uang dia. Dia bisa aja datang ke orang-orang. Kita perlu nih menara nih 1 M nih 100. Ditelepon tempatnya 5 orang, menara selesai, dia tanggung jawab. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita yakin kita bukan sama Allah, yakin kita sama duit, itu masalahnya Pak. Padahal duit ini kan nggak ada kalau nggak ada mesin Pak. Mesin pun nggak ada kalau nggak dicetak manusia. Maka sebuah kejahilan yang teramat sangat. Orang bikin mesin, dia cetak uang, lalu dia bergantung kepada uang. Uang ini Tuhannya orang kafir Pak. Tuhan kita siapa? Allah. La ilaha illallah. Berarti kita nggak perlu uang, bukan itu persoalannya. Kita perlu Allah. Maknanya Allah Ta'ala ini mampu menyelesaikan urusan kita dengan uang atau tanpa uang. Allah bisa antar kita haji dengan uang atau tanpa uang. Bisa aja nih satu hari lagi live ini tiba-tiba Allah gerakan satu orang komen kan, itu Bang Dery bangun dan teman-teman Baitur Rahman bangun masjid, kurang apa lagi nih aku selesaikan, bisa aja kan. Habis itu kita zikir-zikir aja lagi, fokusnya lagi nih. Ya tapi ya zaman sekarang itu memang begitu Pak, krisis resesi setelah pandemi ini memang orang semua ya, kalau yang kaya ya tetap kaya Pak. Yang pas-pasan berapa banyak orang yang hari ini diuji Allah dengan kehilangan pekerjaannya, yang bisnisnya bangkrut ya. Nah, maka kita tetap sangka baik kepada Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya. Kita buat yang terbaik, apa yang bisa kita buat, kita buat. Kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita jadi maklar kebaikan Pak. Dalam Islam itu kan gitu Pak, mudah saja. Orang yang ingin beli barang, ini dalam fadilah sedekah nih. Orang yang ingin beli barang, kemudian dia rogoh kantongnya, tak cukup duitnya Pak, tidak jadi dia beli barang itu dan dia bersabar, maka dicatat untuk dia pahala sedekah senilai barang itu. Betapa baiknya Allah. Jadi Pak ada fadilah pergi ke dealer mobil nih, lihat mobil nih kan, wah suka aku mobil ini ya Allah, ini kalau pakai ini mobil ini buat dakwah nih, mantap dakwah nih. Kita nih bisa pergi kemana-mana pergi kan. Terus cek saldo, minta maaf deh, maaf saldo Anda tidak cukup ya kan. Nah, dan kita ikhlas, dapat pahala sedekah senilai mobil ini. Betapa indahnya Islam. Kita suruh orang haji, capek dia berlari, Safa ke Marwah, dia tawaf, dia kumpul di Arafah, habis duit dia puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta, kita dapat pahala hajinya. Kita aja orang bangun masjid, Allah bangunkan untuk dia istana di surga, kita pun dapat istana di surga. Teman-teman semua, coba ucap subhanallah yang di rumah ya, yang Instagram ya, yang di Instagram subhanallah, yang di masjid subhanallah. Tolong saya subhanallah. Maka Allah akan tumbuhkan untuk siapa saja mengucapkan satu subhanallah, satu pohon di surga. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Coba mana yang di Instagram ini, subhanallah. Kalau ada 1000 orang yang ucap, 1000 pohon untuk saya, kan saya suruh. Ya, subhanallah. Udah. Siapa yang mengajak orang untuk amal kebaikan, dia dapat pahala orang mengikuti dengan sempurna. Nah, maka sekarang saya tetap bergerak. Kemarin kita live dari Masjid Mujahidin Pak, itu kita juga mudah-mudahan ada yang support, ada yang bilang mau bantu masjid. Mudah-mudahan dicek nanti, mudah-mudahan masuk transparan dia. Ya. Pak Fadlah tolong dicatat nomor ini, teman-teman mau yang mau sedekah pagi. Kebetulan saya berada di Masjid Baitur Rahman Palembang dalam perjalanan hijrah Fes ke Padang, maka saya transit lagi di Palembang.
Kemudian besok izin pamit lagi. Nanti malam saya berangkat ke Balikpapan. Nanti malam. Besok pagi jam 8 pesawatnya. Balikpapan Samarinda. Ya. Sore ini ke airport. Ya. Ya nanti diantar Fabian insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Baik, ingat ya cerita pertama tadi ya. Ulang lagi ceritanya. Pemuda dikejar siapa? Harimau. Ada pemuda dikejar harimau, masuk ke sumur, bergelantungan di mana? Akar. Di akar. Di bawah ternyata ada Ular. berbisa. Dan ketakutan menjadi-jadi setelah akar pohon digigit apa? Tikus hitam dan putih. Lalu dia lupa dengan harimau, lupa dengan ular, lupa dengan tikus hitam putih gara-gara apa? Setetes madu yang jatuh di lidahnya, di mulutnya. Apa itu madu? Dunia. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Baik teman-teman sekalian yang di rumah, ada yang mau bertanya silakan, yang di masjid juga silakan. Ada nggak yang mau bertanya Pak? Subhanallah, subhanallah. Ada? Kalau di dunia ini kita selalu lupa dengan akhirat, bagaimana caranya agar kita selalu ingat di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bizandi. Saya ingin bertanya, bagaimana kita agar tidak melupakan akhirat sedangkan banyak godaan-godaan di dunia ini. Bagaimana kita biar ingat akhirat terus? Sering-sering bermain berziarah ke pemakaman. Jadi nongkrong jangan di kafe terus Pak. Nongkrong pagi ini di kuburan sini, besok di makam sini. Iya, banyak-banyak lihat orang berpikir tentang kematian. Nah, makanya kematian itu adalah peringatan yang paling dahsyat. Tapi memang manusia itu gitu. Manusia ini cenderung confident. Orang mati itu aku tahu, percaya aku katanya. Tetanggaku mati, temanku mati, bapakku mati, ibuku mati, semua mati. Tapi kalau aku, udah 70 nih. Enggak mati-mati aku. Enggak mati aku katanya. Manusia ini enggak mau berpikir tentang kematian dirinya. Nah itu persoalan. Orang mati dia percaya. Manusia ini kepada dirinya sendiri itu suka confident. Mohon maaf ya, kita kalau mencium bau tainya orang Pak, masuk WC itu ada bau nya orang, bau kotor, jijik. Tapi manusia itu kalau sendiri Pak, dia nggak jijik. Bahkan ada video kemarin saya di TikTok, orang gara-gara ini dicium Pak sini Pak. Dipikir tainya dia Pak wangi Pak, itu manusia. Dia pikir dia itu hebat, kuat, ganteng, paling ganteng di dunia itu aku lah. Buktinya kita nggak mau muka kita ditukar sama muka orang kan? Nggak mau nggak tukar ya, tukar muka sama Pak. Nggak mau Pak. Iya. Kalau kita foto rame-rame, ada 10 orang foto nih. Wajah siapa yang pertama kita lihat? Wajah kita. Kalau nampak jelek kita wajah itu Pak dihapus nggak fotonya? Dihapus. Kita nggak percaya ini salah kameranya nih. Iya. Edit. Ulang lagi gitu. Kadang kawan di samping nampak ganteng, dia teriak, jangan kau hapus, jangan kau hapus. Dia kan nggak ada, kau foto pakai HP-mu sendiri. Nah, jadi Pak, orang lupa akhirat itu gara-gara terlalu cinta dunia. Dia terlalu cinta kepada dirinya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada profesinya, pekerjaannya, bangga dengan diri. Terlalu menumpuk-numpuk harta. Ya, orang lupa akhirat itu gara-gara dia tidak berpikir. Ini terakhir cerita tentang raja. Ada sebuah kerajaan yang mana di kerajaan itu punya peraturan unik, satu periode aja.
Di sana cuma 1 periode jadi raja. 3 periode. Tidak ada, 2 periode pun tak ada, apalagi 3. Tidak ada. Kalau raja semua hidupkan. Kalau raja semua hidupkan. Ya, raja seperti tapi ini di kerajaan ini aneh nih. Nanti kita bilang presiden lah ya. Jadi di sebuah negara presidennya punya masa jabatan cuma 5 tahun. Siapapun yang dilantik jadi presiden 5 tahun dia harus dibuang ke sebuah pulau. Yang mana di pulau itu memang tempat pembuangan presiden. Semua presiden yang dibuang ke pulau itu tak satu pun yang ada kabar berita apalagi kembali ke negara itu. Yang bagus juga tuh, raja seumur hidup ya, diganti ceritanya presiden ya. Akhirnya seorang raja dilantik, dia berpikir 5 tahun, di waktu sebentar, kapan lagi aku nikmati jadi presiden? Dia buat suka-sukanya, berbuat zalim, apapun, puaskan nafsunya, bersenang-senang. Ini kesempatan sekali aja, kapan lagi aku bisa menikmati gitu. Dia senang-senang di sana. Sehingga hadirin sekalian 5 tahun waktu berlalu, disaksikan oleh seluruh rakyatnya, dia dibuang ke pulau itu dengan penuh ketakutan. Tolong kasih aku waktu lagi, tidak bisa. Bisa dibuang. Presiden kedua pun begitu, tidak mengambil pelajaran, bahkan berbuat lebih zalim lagi. Silih berganti presiden, tak satu pun yang memikirkan tentang pulau itu. Satu hari dilantiklah seorang presiden yang cerdas. Di hari dia dilantik, hari itu juga dia berpikir tentang pulau itu. Para pendahuluku telah dibuang ke pulau itu yang katanya banyak binatang buas, hewan berbisa, hutan belantara, mengerikan. Apa yang harus kulakukan? Maka dipanggillah Panglima TNI, dipanggil Kapolri, dipanggil semua kepala angkatan laut, angkatan udara semua, jenderal presiden tadi. Kalian tahu cerita tentang pulau itu? Tahu Pak Presiden? Hari ini juga saya perintahkan kalian untuk berangkat ke pulau itu. Bunuh semua binatang buas, basmi semua hewan berbisa. Siap Tuan, laksanakan. Terbang pasukan tempur, semua pesawat tempur, kapal perang semua. Pulau itu dibasmi habis semua binatang buas, hewan berbisa. Laporan datang, lapor Pak Presiden, tugas dilaksanakan. Semua binatang sudah habis, berbisa, yang buas semua sudah kami matikan. Bagus. Panggil Menteri Kehutanan. Siap. Kau kirimkan pasukanmu ke sana, tenaganya, basmi, tebang itu hutan-hutan semua, ambil kayu-kayunya, dibikin kayu yang bagus semua, dan PU, kepala PU berangkat sana. Pokoknya semua orang terbaik dikirim ke pulau itu untuk membangun sebuah istana yang lebih bagus daripada istananya. Menteri Keuangan transfer uang ke pulau semua transfer uang. Sehingga 4 tahun misi berjalan. Laporan dari asisten Pak Presiden, maaf, lapor sekretaris Presiden. Laporan ini foto dari pulau. Istana telah berdiri, jauh lebih indah daripada istananya. Bagus. Taman-taman telah dibuat. Kemudian mobil-mobil kesayangan semua sudah dikirim ke sana. Ya. Airport sudah kita buat semua. Pokoknya semua ada dirapiin semua pulau itu. Pulau itu semua dan mantap semua. Jadi Tuan, kapan saja boleh berkunjung ke pulau itu. Oh nggak bisa, saya sudah ada keputusan. Saya 5 tahun. Kalau belum 5 tahun saya nggak bisa ke sana. Akhirnya Presiden pun nggak sabar. 1 tahun terakhir itu dia jalani dengan penuh rasa. Sebentar dia jam. Kapan datang penjemputannya? Dia tunggu waktu penjemputan masa habis pemerintahannya. Ketika 5 tahun berakhir, datanglah utusan mengatakan, Pak Presiden, sudah waktunya kita berangkat ke pulau dengan penuh
kebahagiaan, tersenyum, dia berkeliling di bawah, berkeliling melihat rakyatnya sambil melambaikan tangan. Dia katakan, selamat tinggal. Semua rakyatnya pun menangis. Dan dia pergi menuju pulau itu dengan penuh perasaan bahagia. Kenapa? Karena sudah dilihat istananya di sana. Berapa banyak kita lihat orang yang ketika meninggal dunia, dia tersenyum, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena sudah nampak istananya di surga. Dan berapa banyak orang yang mati terbelalak matanya, dia ketakutan berpisah dengan apa yang dicintai. Mencintai dunia ini sebuah penyakit yang paling parah. Tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan yang lebih menyakitkan daripada berpisah dengan sesuatu yang dicintai. Maka kematian orang-orang yang mencintai dunia sangat memilukan. Kematian orang-orang yang mencintai dunia sangat menyedihkan. Maka teman-teman semua, alihkanlah cinta kepada akhirat. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia adalah tempat meninggal. Mana Pak Fadlah yang disematkan tadi, mana gak nampak tulisannya? Masya Allah, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian ya, ini saya mau lihatkan kepada kalian. Mungkin yang di sana ya, ini penampakan sementara Masjid Baitur Rahman ini di basement ya. Kita nanti ini galeri ini akan kita pindahkan ke lantai 4. Nah, ini satu juz satu warna. Ini akan ada nanti 604 nama donatur yang kita siapa yang bisa ke lukisan itu, Ji? Mau lihat Pak Fadlah, tolong Pak Fadlah. Coba kasih lihat tuh. Salah satu contoh nama donatur yang ada di sana. Di sini juga bisa, ini juga bisa. Boleh teman-teman yang ada di rumah kalian tuliskan, transferkan pagi di donasi terbaik kalian untuk ya. Ini memang satu batu bata. Ya. Siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung? Siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung? Maknanya sebesar batu bata saja. Maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Bangunkan untuk dia istana di surga. Bang, aku transfer 10.000 aja. Ya nggak apa-apa. Itu nomor rekeningnya ya. 77 berapa tadi? BSI. BSI. Terima kasih Pak. BSI 77 4 yang 6 kali 4 yang 6 kali 91 atas nama masjid. Ini teman-teman ya, silahkan ya, kita fastabiqul khairat Masjid Baitur Rahman di Palembang. Kita fokuskan lagi, kita berjamaah. Baitur Rahman masih aktif, masih Bang, minta lukisan cisa. Lukisan ya boleh, ada lukisan yang mau dilelang nggak Pak Fadlah? Masih ada lukisan nggak? Stop. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ikhlas? Tasihun niyah. Luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Ya. Yeah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik, itu nomor rekening masjid, tolong di screenshot ya. Oke teman-teman yang ingin ikut berdonasi dan ingin memiliki lukisan, siapa saja yang berdonasi 10 juta rupiah nanti akan dapat satu lukisan saya. Lukisan ini bisa berupa satu halaman Al-Quran yang akan dititipkan di galeri Al-Quran. Nanti nama pemilik lukisan akan dituliskan di halaman itu. Sekarang masih tersedia 75 halaman lagi. Ya, 75 halaman lagi masih tersedia. Untuk yang mau donasi 10 juta silahkan. Ataupun yang mau Al-Hayyu ini memiliki koleksi lukisan saya, bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Ini Al-Hayyu. Masya Allah. Boleh, ini ada yang minat nggak nih Al-Hayyu? Satu-satu aja dulu. Ini Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat dengan lukisan ini silahkan. Kalau berminat tulis saja saya berminat. Kening 774-nya 6 kali 91. Ya, siapa saja yang
mau berdonasi dan ingin mendapatkan giveaway, ini giveaway ya, kita tidak jualan lukisan ya. Siswani Tahir Pak, 4 juta sudah masuk. Sudah masuk siapa? Siswani Tahir. Siswani Tahir, Masya Allah. Minta lukisan Pak. Minta lukisan nanti kita Tanpa kirim. bantuan lukisan. Lupa niat puasa, tidak ada warna hijau Ustaz. Ini warna hijau ada nih, Al-Muni itu loh nih. Tolong dipegang, jangan di lantai Pak. Ini Al-Mughni, ini ada warna hijau. Ini yang maha memberikan kekayaan kepada orang kaya. Ya. Ya. Ya, siapa saja yang mau berdonasi silahkan, nanti di transfernya nanti insya Allah kita akan kirimkan lukisan ini. Ya, Al-Mughni. Ya, kasih tahu aja saya minat Al-Mughni gitu. Silahkan Al-Mughni. Ataupun yang pengen lukisan yang sebesar ini, kalian donasi 10 juta, nanti akan dapat 1 halaman Al-Quran. 1 halaman Al-Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Thank you ya teman-teman ya. Semoga Allah balas semua kebaikan kalian ya, dan pembangunan masjid cepat kebalik itu Haji. Ya. Ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ini warna biru ini keren nih, Masya Allah. Ada minat kan dengan lukisan ini? Oh, bayang Poso. Insya Allah nanti kalau kita gerak di Poso ya. Ini Alhamdulillah. Ada yang berminat dengan lukisan ini silakan. Itu lukisannya. Ini itu Al-Ghani juga, Al-Ghani. Caranya transfer gini ya, I'm Besli, teman-teman ya, siapa saja mau donasi buat pembangunan Masjid Baitur Rahman ya, kalau donasi minimal donasi 10 juta rupiah nanti akan dapat 1 lukisan. Kenang-kenang tadi saya 10 juta rupiah, donasi 10 juta untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman, ataupun donasi seikhlasnya berapa saja minimal 1 juta rupiah. Kalau kalian ingin dapat kenang-kenangan dari saya, insya Allah akan dikirimkan lukisan. Yang penting lukisan itu dirawat kemudian digunakan untuk kebaikan. Ya Alhamdulillah lukisan saya pernah terjual 500 juta satunya. Jadi saya bingung juga kadang-kadang orang tanya berapa harga lukisan Ustaz. Saya tidak pernah memberikan harga lukisan ya. Lukisan saya harga 0 rupiah sampai tak terhingga. Masya Allah. Oke. Ada berapa lukisan tuh Pak Fadlah? Coba hitung. Ada 7 lukisan hari ini yang akan kita bagikan kepada 7 orang donatur. Baik, mungkin ada yang mau donasi 10 juta rupiah. Ya, siapapun yang donasi 10 juta rupiah nanti akan dapat 1 lukisan. Mana? Iya, lukisan ini coba lihat, kasih lihat. Baik ya. Jadi siapa saja pagi ini yang donasi 10 juta rupiah akan dapat 1 lukisan. Siapa saja yang donasi 10 juta rupiah akan dikirimkan 1 lukisan terbaik dari Dery Sulaiman DSIS, Masya Allah. Teman-teman yang ada di Kalimantan boleh kita bergabung besok ya, insya Allah. Jadwalnya ada saya share di
di mana di IG saya, juga di TikTok, masya Allah. Itu teman, silakan di screenshot, dikirimkan random aja berapapun donasi kalian, insya Allah akan sangat membantu untuk finishing Masjid Baitur Rahman Palembang ya. Ini masjid selama hampir 2 tahun ini memang kita galang kekuatan melalui sosial media, teman-teman live di Instagram, orang-orang baik ya. Saya masih ingat semua nama-nama kalian yang insya Allah akan kita abadikan di setiap halaman lukisan, dan ini akan menjadi saksi sejarah bahwa kita pernah bersama-sama membangun istana Allah di dunia ya. Kita pernah bersama membangun istana di Allah di dunia ini, Masjid Baitur Rahman. Ini masjid kita semua ya. Kalau kalian datang ke Palembang, silahkan datang ke Jalan Bang Raya 3 ya. Dengan kantor, dengan di rumah dinas apa? Rumah dinas gubernur, istana gubernur. Dan datanglah, insya Allah ya. Di sini ada orang-orang baik nih, ada Pak Najib, atau ketua masjid kita, Mir Najib. Ini lihat di sini nih, tuh, itu Pak Najib tuh, masya Allah. Masih muda beliau, masya Allah. Lagi lucu-lucunya, baru 70 tahun umurnya. Baik, mungkin itu saja ya, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kesalahan saya. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ya, bagi yang sudah ikut transfer, yang pengen lukisan, caranya kalian DM. Kalian perlu tulis di kolom komentar, biasa buka DM-nya. Kalian DM nomor ke DM saya di Instagram dan kirimkan alamat lengkap beserta nomor telepon. Siapa saja yang berdonasi ya minimal 1 juta rupiah, tanpa ongkos kirim 100.000 lah ya, 1.100.000. Siapa saja yang dengarkan ya, yang lagi live ini, siapa saja yang ikut berdonasi 1,1 untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman, maka saya akan bagikan kalian satu hadiah, satu karya saya, lukisan kaligrafi ukuran 50x70. Dan lukisan ini kemarin, ukuran ini di Papua kita lelang terjual 75 juta. 70 juta. Jadi lukisan ini punya cerita takdir masing-masing. Ya, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang Allah pilih untuk mengkoleksi karya saya. Jadi koleksi sambil donasi. Baik, ya, siapa saja yang berdonasi cukup kirimkan bukti transfer, kirimkan alamat lengkap, insya Allah semua akan kebagian, mudah-mudahan. Amin, amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.